Semangat pagi teman-teman. Kita tahu ya malam ini kita ada acara apa. Kita mau dengerin podcast dan dari salah satu tamunya yang sudah sangat berbaik hati untuk bisa datang di waktu yang sangat sempit ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita panggilkan moderator dan tamu kita hari ini, Gemma Satria dan Augie Fantinus. Tepuk tangan teman-teman. Yeay, mana suaranya Elive? Terima kasih, sampai jumpa. Ini belum. Oke, iya. Belum. Oke. Nggak sempet ngitemin rambut lah. Gue udah. Gue sebenarnya ubanan kayak lu juga loh. Ya emang berapa? 25. Oh bagus, kamu udah di Elive, muda-muda udah mikirin masa depan, bagus kamu. Iya makasih. Kok jadi gua ya Jose? Ya kemarin dikuncir, biar ada beda aja waktu itu sama Elive, waktu padel dikuncir, sekarang botak, nanti diundang lagi jadi agent saya di sini. Nah tolong Askia. Enggak berani. Mau pakai AC lo baca Saya udah berapa kali deketin sama orang-orang di sini kok. Ada Kia, ada Kinski. Gemma. Oke, Ya. siap. Oke, Yes. jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ke Augie. Yes. Manggilnya Kak apa? Iya nggak apa-apa, apa aja. Hey juga saya noleh kok. Iya. Jadi Kak Augie ini tuh sebenarnya kalau diperkenalkan juga gue bingung. Maksudnya dia terkenal ya, tapi Dulu. Dia sekarang Orang juga lama. terkenal. Cuman gue bingung memperkenalkan sebagai apa karena ya menurut Kak Augie sendiri loh ini akan sangat tergantung dari generasinya kan. Iya. Kalau yang dulu-dulu mungkin mengenalnya sebagai presenter. Kalau gue ya, Iya. makanya presenter olahraga nih. Betul. Kayaknya sering banget acara basket nih pasti ada lu Iya. gitu kan. Betul. Terus next generation yang mulai lu main film gitu-gitu udah Iya. mengenal lu sebagai aktor, pelawak Betul. Iya. gitu. Sekarang mungkin YouTuber. Mungkin apa ya kalau zaman dulu karena kan gue mengawali karir di siaran radio terus juga ke presenter, sinetron, film. Kalau yang sekarang orang taunya konten kreator basket. Mungkin anak-anaknya justru yang pada tahu gue gitu karena senang basket gitu. Cuman mungkin gue lebih sebagai cowok penghibur. Wow. Ya karena intinya adalah gue setiap muncul di sosial media ataupun di layar kaca gitu orang nyebutnya. Gila tua banget gue bilang layar kaca. Ya. Angkatan berapa Hari lo? gini gak ada loh yang ngomong layar kaca, sorry ya. Ya pasti gue pengennya mencoba untuk menghibur, bisa memberikan pesan yang baik gitu kan. Kira-kira seperti itu. Boleh tepuk tangan loh. Mandiri ya. Gila gak ada inisiatif kalian. Inisiatif dong kalau kayak gini. Biar rame, ini podcast kan? Iya bener, direkam podcast. kan? Iya direkam. Oke. Jadi kalau di list tuh sebenarnya kan banyak banget nih. Di list Iya. gue aja 20 tahun di dunia entertainment. Dulu penyiar radio di Iya. Ardan. Iya. Terus presenter olahraga iya, konten kreator basket. Pernah jadi manajer timnas putri basket Indonesia. SEA Games. Ya. 2015. Pokoknya setiap gua gini tepuk tangan. Setiap gua gini. Oke ya. Gila keren banget Mandiri ini. ya, Gue seneng ini. nih penonton yang kayak gini nih. Narsumnya mandiri, gue seneng. deh. Iya. Dan yang terakhir tadi gue Ya. sebut itu tuh prestasinya gila banget karena setelah 18 tahun timnas putri itu bertanding lah di mana-mana pada akhirnya under manajemennya Kak Augie ini berhasil mendapatkan medali perak ya. Medali perak setelah 18 tahun waktu itu nggak Tepuk pernah tangan dapat lagi dong. medali. Gini. Nah itulah yang nanti kita waktu itu ngobrol ya. Iya. Ada lagi soal bagaimana jadi manajer, leadership, bagaimana gua memanage tim basket. Nah itu nanti yang akan beda lagi. Kita akan ada sesi berikutnya yang nanti kita akan deal-dealan lagi sama Elive. Ini penting loh buat kalian loh, bener. Nanti ya. Mana? Nana? Nana yang mana? Junana. Lagi Nggak mandi. ada. Apa dengerin? Oke. Oke. Siap. Ntar kita akan bahas sedikit, ngiklan juga boleh. Iya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian pertama ya, soal cerita awal sama perjalanan kehidupannya Kak Augie ya. Iya. Kan dulu awal mulanya mungkin dari sekolah, dulu katanya sekolah di US, Iya. terus pulang itu malah masuk mulailah ke dunia media atau hiburan juga kan. Iya. Itu gimana asal muasalnya? Katanya dulu orang tua sempat nggak setuju juga. Betul. Kalau cerita, gue asli Bandung dan sekolah dulu di Aloysius Bandung. Askia adalah adik kelas gue. Ada Desi juga ya? Desi Aloysius ya tapi angkatan nggak usah bilang.
Jauh banget pas lagi ngobrol, nyambung nggak? Nggak, oke. Itu terus ya puji Tuhan akhirnya orang tua yang membantu gue untuk bisa kuliah di Amerika. Waktu itu di Ohio State, ngambil ekonomi. Columbus, kita Bakais dong. Oke, angkat. Salah, gue nanya angkatan. Oke, nanti kita ngobrol. Gak usah pakai mic. Nah, terus kuliah di sana, ngambil S1, selesai. Pengennya ngambil S2 lagi untuk ngambil broadcasting. Karena gue tuh tipe yang emang seneng, apa ya, di sekolah pun dulu adalah seneng ceplas-ceplos, seneng segala sesuatu pasti gue pengen jadi leadernya. Gue pengen jadi ketua kelas, pengen jadi ketua OSIS, ketua acara olahraga dan lain-lain gitu loh. Jadi dari situ gue mulai beres SMA, gue mulai kenal sama orang-orang radio di Bandung. Tapi akhirnya gue kuliah di sana. Pulang dari sana udah ngambil S1. Sebenarnya sama seperti orang-orang lain mencoba melamar kerja lah. Karena gue ekonomi, waktu itu S1 ekonomi, gue coba lamar di berbagai bank gitu. Yang kenal sama bokap gue. Itu kan penting ya, kalau di Indonesia kan emang harus ada. Iya begitu, akhirnya nggak ada yang manggil juga. Ternyata bokap gue tidak segitu hebat. Almarhum ya, untuk bokap udah nggak ada. Jadi dia nggak tahu gue ngomongin. Oke, cuman Kedutan di alam sana. Oke. Nggak tahu, bokap gue tahu gue bercanda kok. Oh iya, Dia tahu banget. Dia sangat mengenal anak bungsunya. Nah, setelah itu gue bermain lagi sama teman-teman di dunia radio sampai akhirnya gue masuklah ke dunia radio, nggak cuma sebagai penyiar, tapi gue di situ sebagai program supervisor sampai jadi program director. Di program director itu tugasnya adalah membuat berbagai program-program dari pagi sampai ke malam, apa aja kreatifnya dan lain-lain lah persiapannya. Jadi itu yang gue belajar buat bikin satu tim. Nah itu semua di radio lah, bikin tim yang solid, bikin kerjasama sama teman-teman lain, sama penyiar. Nah itu gue belajar di situ. Sampai ya itu tadi mungkin kalau tadi Gema sempat nanya, bokap tuh agak kesel sih sama gue karena mungkin dia udah keluar duit gede gitu di Amerika. Terus gue kerja di radio yang gajinya cuman 1 juta gitu, 1,5 juta lah gitu, udah sama siaran. Jadi ya dia tetap memaksa gue untuk tidak di entertainment gitu loh. Tapi ini tahun berapa sih di Ardan? Aduh tahun lagi. Gua lulus 97 sekolah SMA ya, terus gua kuliah di sana 2000 akhir gua pulang ke Indonesia. Terus ya 2000-an, 2001 lah. Ya itu gue kerja di radio sampai 2004. Baru akhirnya mencoba berkarir. Biasanya gini lah, karena jiwa pengen tampil. Cuman kedengeran, kalau di radio kan cuma kedengeran suara ya. Terus orang udah mulai kenal. Akhirnya gue pengen kayak, gue pengen muka gue juga kelihatan. Padahal mereka kecewa setelah lihat mukanya. Akhirnya gue mencoba lah waktu itu berkarir. Pengennya jadi presenter tapi jalannya ternyata gue jadi pemain sinetron dulu justru. Gitu. Ini berarti udah pindah ke Jakarta nih? Pindah, betul. Tapi waktu itu gue tuh mengawali karena sering pelayanan gereja, sering bikin acara-acara. Waktu itu dikenalin lah sama satu manajemen. Waktu itu manajemennya tuh ada Indra Bekti, ada Ivan Gunawan, ada Uya, ada almarhum Olga. Semuanya gini ya. Enggak, kecuali gue. Udah sembuh. Enggak, jadi dari situ ya udah gue mulai berkarir 2005 lah, pindah dari Bandung ke Jakarta. Pengennya jadi presenter karena kan kalau di radio pengennya presenter dulu, tapi malah gue dapet sinetron dulu justru dulu. Gitu. Dan waktu itu baru ngerti ternyata walaupun lu syuting sinetron atau lu syuting apa, walaupun lu baru main nggak langsung dikenal orang. Gue tuh ngira aja pada saat udah syuting gitu ya, tayang, gue jalan kemana tuh orang pada ngeliat, ternyata enggak juga. Apalagi zaman sekarang, lu syuting juga orang nggak pada tahu, kecuali lu bikin masalah, baru orang tahu, ya kan gitu. Oke, nah tapi itu kepikiran gak sih Kak Ogi waktu memilih untuk pindah ke Jakarta, pindah dari dunia radio ke sinetron atau ke dunia entertainment yang lain di kota lain, itu tuh lu plan atau enggak?
Waktu itu sih enggak ya, karena masih muda banget. Gue tuh cuman kayak, wah gue pengen ini gue coba jalanin, gue pengen itu gue coba jalanin. Dan gue adalah orang yang suka challenge. Apapun itu, bahkan kalau nanti kita ngobrolin lagi soal gue jadi manajer timnas, itu satu challenge lagi gitu. Cuman pindah ke Jakarta, di keluarga gue gak ada yang pindah ke Jakarta. Ngekos sendiri dan lain-lain itu tuh gak pernah ada di kakak-kakak gue juga gitu. Iya, jadi mencoba apakah masih dibantu, gue orang yang sangat jujur, gue masih dibantu sama keluarga. Waktu itu adalah bayar kos-kosan 1,5 juta itu dibayarin sama orang tua. Tapi yang lainnya gue diajarin sama keluarga untuk bisa hidup sendiri apapun itu gitu loh. Jadi gue sering nongkrong karena gue kos-kosannya di Karet Pedurenan. Jadi gue nongkrongnya di Ambasador. Ya kan, sama yang anak kos-kosan biasanya gitulah. Ya kan, jadi di situ mencoba apapun lah. Jadi sinetron, presenter, ya sampai ada di momen tidak semuanya berjalan mulus. Jadi waktu itu gue dapat sinetron. Kalau gini gue cerita ya, mungkin ada yang nonton atau enggak. Gue sinetronnya namanya Puspa Indah Taman Hati. Itu film zaman dulu lah, disinetronkan lagi. Terus gue sinetron Ramadan, sinetron Hikmah. Hikmah 2, Hikmah 3. Makanya gue sebagai pemain sinetron di situ happy. Kenapa? Kalau dapat sinetron Ramadan itu orang lebih banyak tahu karena kan sambil nunggu buka puasa orang kayaknya pada nonton gitu. Setelah itu tiba-tiba udahan nih, tiba-tiba udah gak ada kerjaan lagi. Gue ngalamin tuh di 2005, 2006 akhir lah. Yang gue akhirnya gini, apakah gue pulang lagi ke Bandung nih gitu dengan selesai nih jadi artisnya gitu. Gue mikirnya gitu. Ya ternyata emang waktu itu ada jalan lagi, ternyata gue dapat satu program besar. Nggak tahu, mungkin ada yang tahu waktu itu setelah Mamma Mia ada Stardut. Jadi waktu itu yang bawa anaknya dangdut, waktu itu Coki hostnya, co-hostnya gue, terus sama Ikke Nurjanah dan lain-lain. Sebenarnya satu hal yang gue tidak terlalu suka, dangdut gue bukan dunia gue, radio gue dulu radio anak muda dan lain-lain. Tapi akhirnya gue belajar di situ sih, banyak belajar di situ. Dari situ lumayan lah pekerjaannya jadi semakin banyak karena kadang-kadang kalau di dunia entertainment pada saat lu mendapatkan satu program yang wow atau kayak sinetron zaman dulu ada apa Serigala, Ganteng Serigala tuh kan kayak semua orang jadi pada nonton gitu kan. Atau kayak gua tuh program yang kayak Mamma Mia atau Stardut itu jam 6 sore mulai, beresnya jam 12 malam. Wah itu sih gua dikenal di mana-mana karena kayaknya itu terus aja ada di TV gitu. Dan dari situ ya mulailah dengan berbagai acara lah gitu. Tapi kayaknya tuh dari cerita lo kesannya tuh kayak apa aja yang lewat di depan lo terus lo ambil aja gitu ya, apa gimana sih? Bener gak? Menurut gue pengen memahami psikologis lo juga gitu. Ketika lo memilih karir gitu, apakah lo bener-bener ngeplan, ambi? Karena kebanyakan anak-anak di sini kayaknya cukup ambi ya. Karena padelnya ya. Oh kelihatan ya dari padel ya. Waktu awal sih gue tuh orang yang emang setiap ada gini, gue adalah tipe yang banyak orang ngomong, wah lu aji mumpung. Buat gue aji mumpung itu gak apa-apa. Karena di entertainment ada yang orang bilang gini, lu cuma pemain sinetron, ngapain lu jadi presenter. Buat gue itu satu kesempatan belajar dan gue ngalamin, gue tuh punya video-video gue di zaman dulu. Sebelum ada YouTube gue tuh suka ngerekam. Wah gila, menurut gue kakunya, main sinetron gue jeleknya, gue ada gitu loh. Jadi buat gue setiap ada kesempatan gue ambil karena itu adalah tempat gue belajar. Gitu loh. Jadi kalau sekarang emang gue lebih milih-milih, tapi milih-milihnya bukan sok karena gue adalah artis lama atau mungkin lu udah bertahun-tahun berkarir, enggak, gue lebih kekuatan fisik aja. Jadi kayak sinetron gitu ya. Gue suka mikir, enak juga nih duitnya, tapi gue untuk tiap hari syuting capek kalau gue mendingan. Semoga Tuhan punya berkat lagi di tempat lain yang gue bilang gue sekarang senang olahraga dan lain-lain. Itu juga mungkin satu pos-pos yang Tuhan siapin lagi buat gue buat gitu. Oke. Asik gak? Terlalu serius ya? Enggak sih. Oke ya boleh, oke. Oh terima mungkin kasih. buat ukuran, emang kalau terima kasih. Iya. Bagus ya.
Kayak buat ukuran Kaogi kayak kalau di yang sambil YouTube makan aja nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa nggak. Bener karena emang kita santai banget. Makanan kita belum datang ya. Oke. Oh nggak apa-apa. Oh ini lagi ngecengin nasi ya guys. Biasa kalau di acara podcast biasa kita sebelum podcast makan dulu. Cuman ini emang konsepnya kan podcast sambil makan. Oke. Jadi malu. Ada minum loh tapi kita. Oh iya ada. Oh iya siap. Ini sponsor juga. Bukan. Oh, oke. Bukan. Iya. Ini kopi gue beli sendiri loh beneran. Aduh kok kayak kita kere boleh reimburse. Boleh reimburse ya. Enggak lah gue kalau kayak gini-gini aduh gila. Iya nanti gue reimburse. Oke, tapi tadi dari yang kita dengar tuh rasanya bahwa karir tuh memang nggak bisa linear ya kayaknya. Maksudnya dari perjalanan hidup lo bahwa karir yang nggak linear pun tuh bisa membawa lo somewhere dan even ya sukses lah kayak Kaogi gitu. Iya. Misalnya beda, emang kalau gue sendiri gue ngerasa dulu harus linear, gue sekolahnya apa, harus kerja apa, sampai di titik yang gue mau gitu. Emang susah payah juga sih. Cuman kadang-kadang ngelihat kayak orang-orang kayak Kaogi gini ternyata buat teman-teman di sini mungkin yang kan banyak ya Kaogi yang di sini tuh backgroundnya bukan dari finance gitu, tapi terus tiba-tiba harus ngitung buat orang lain, ngerencanain keuangan mereka. Ya pada akhirnya kan belajar juga ya, ya nggak sih Kak? Betul. Sekarang kan zamannya udah berbeda kali ya. Mungkin gue juga harus banyak belajar dari teman-teman semua di sini yang mungkin lebih berpengalaman ataupun juga yang lebih muda. Itu yang gue jalanin di entertainment juga sih. Gue ngerasa bahwa sekarang latar belakang apapun selama kita punya kemauan, kita punya keinginan untuk belajar, menurut gue nggak ada yang nggak mungkin sih, gitu ya. Kayak kalau kita punya ilmu di mana aja mungkin bisa jadi sesuatu ya. Betul. Jadi gue tuh tidak pernah menyesali bahwa gue punya S1 Amerika gitu gaya banget gitu ya. Tapi gue tidak pernah menyesali karena ilmunya tidak akan pernah hilang sih. Iya. Dan itu juga gue pakai pada saat gue mulai menabung, gue mulai membangun usaha. Waktu itu pernah gue jalani, gue pernah punya restoran yang sekarang sudah nggak ada lagi. Artinya gue ngalamin, jadi gue punya restoran dulu namanya Seorae Korea kalau ada yang pernah. Pat Bingsu. Nah sudah nggak ada sekarang, saya bangkrut setelah 12 tahun. Maksudnya gue ngalamin, gue nabung karena waktu itu belum nikah ya. Gue lebih banyak bisa menabung, akhirnya gue coba invest dan lain-lain. Tapi gue belajar juga dari kegagalan gitu loh. Gue kerjasama sama orang, sempat kita berpisah dari 7 orang jadi 3 orang, terus segala macam kita coba bangun lagi, bangkrut dan lain-lain ya. Buat gue ini perjalanan yang gue syukuri sih, itu jadi belajar juga gitu. Tapi tahu gak sih ada bisnis yang gak bisa bangkrut? Tepuk tangan dong. Oh, yang sering anak-anak ini suka WhatsApp ke gua. Iya. Yang gua cuman gua read itu. Sering ya. Sering cuman diri. Enggak Kia, kalau lu gua balas. Gua bilang gua belum siap. Kalau ke temen gua enak, kalau yang lain gua bingung. Sampai bilang enggak baru kita berhenti. Iya. Dan kacau kalau Elive ini karena lingkungan gua semua dia di kelas gue. Terus Kinski temen gereja juga. Terus kalau yang di Bandung itu sahabat gue banget ya, pada tahu gak ya? Anita. Oh, iya, Anita tuh sahabat gue dari. Nah, Anita itu apaan jadi ngobrolin Anita, tapi nggak apa. Anita ini. Dia pasti nonton. Pada tahu ya, Anita ini teman gue dari TK, SD, SMP, SMA dan kuliah bareng-bareng di Ohio State. Dan kita lulus bareng, kita jurusannya beda tapi lulusnya bareng di quarter yang sama. Jadi kita waktu itu syukurannya lah ya, syukurannya barengan. Mama dia, papa dia, mama gue. Jadi kayak, lah kok kayak dijodohin gitu. Iya, jadi bener-bener sahabat kalau apa. Kata orang yang lagi dengerin podcast, apaan sih jadi ngomongin si Anita? Iya. Fokus podcast guys ya. Oke, siap. Lanjut. Jadi tadi kan lu udah sempet nyebutin soal kayak masa-masa krisis ya barusan. Ada pasang surut lah ya dalam hidup. Cuman buat yang belum tahu, Kaogi ini pernah kena serangan jantung sampai 2 kali. Betul. Nah gue suka nih, ini responnya bagus. Audio dapat gak tuh? Mereka yang ya betul. Jadi bener. Makanya gue selalu senang gue bisa sharing ini karena gue bisa sharing soal kesehatan dan gue bisa sharing soal kebaikan Tuhan. Jadi
Gue 2012 kena serangan jantung pertama di umur gue 33 tahun lagi main basket. Hampir mati, betul. Karena waktu itu gue pakai ambulans dibawa. Waktu itu gue tuh punya tim basket selebriti namanya Happy Ballers. Jadi ada gua, ada Mario Lawalata, ada Ujo, Project Pop Yosi, ada Maria Selena dan lain-lain. Kita ngisi acara di Smak 1. Ada yang lulusan Smak 1? Iya. Oh iya, Smak 1 ngisi acara dan di situ gue baru main 3 menit dan akhirnya gue serangan jantung. Tapi sebelumnya kondisi lo baik-baik aja? Baik-baik aja. Nggak ada pertanda apapun? Nggak ada, tapi gue emang lagi padet-padetnya sinetron dan host lah. Tapi gue tidak bisa melepaskan olahraga karena dari dulu tuh gue senang olahraga. Jadi yang mungkin gue bisa sedikit aja belajar adalah gue tuh walaupun secapek apapun gue coba mengisi waktu dengan olahraga. Padahal sebenarnya benar atau salah jawabannya adalah pada saat lu udah berkegiatan panjang lebih baik lu istirahat sebenarnya karena olahraga pun juga membuat badan lu jadi capek. Iya. Gitu. Mungkin itu yang men-trigger gue akhirnya kena serangan jantung, dibawa ke waktu itu pakai ambulans ke rumah sakit Medistra karena keluarga gue juga keluarga serangan jantung banyak banget gitu. Dan ternyata gue punya kelainan darah gue kental dan cepat beku. Jadi sampai sekarang gue adalah pengkonsumsi obat lah. Jadi gue harus makan obat pengencer darah terus nih dan lain-lain lah gitu. Jadi setiap hari ada 6 obat sampai hari ini. Dari situ gue itu umur 33. Terus umur 30 gue merit di umur 34. Istri gue juga untung mau pada gue udah serangan jantung. Iya. Terus di umur 35 gue kena serangan jantung kedua. Itu efek dari serangan jantung pertama. Karena gini, dokter udah bilang, Ogi lu boleh berolahraga tapi hindari olahraga-olahraga yang resikonya berbenturan. Karena kalau lu darahnya, kan lu makan obat pengencer darah, kalau darahnya encer kan bahaya gitu loh. Jadi waktu itu gue main basket, tetap main basket, terus rebutan bola, retak hidung, obat pengencernya, terus darahnya keluar terus, akhirnya obat pengencernya diberhentiin, tapi kelamaan. Jadi efeknya lagi ke jantung. Jadi waktu itu serangan jantung kedua. Waktu itu gue udah punya anak 1. Dari istri 1. Enggak, menjelaskan aja gitu. Tuh, gue takutnya kayak kurang googling gitu. Perasaan gue emang istri cuma 1 kan? Yang di Wikipedia. Yang gak di Wikipedia juga 1. Belum beres dong. Oh iya oke. Lanjut. Aduh, teman istri gue semua lagi. Gitu. Iya. Jadi dari situ ya gue belajar banyak hal sih. Ya gue bersyukur sampai hari ini masih bisa berolahraga. Gue juga kalau lihat sosial media gue adalah orang yang gue bilang sama Gema, gue bahkan lebih atlet dari atlet. Gue senang olahraga, gue main bola. Dari tadi aja gue habis main bola, main basket, main padel. Emang itu yang gue seneng sih. Dan gue akhirnya membranding diri gue di zaman now dengan Ogi yang public figure gitu ya, yang senang berolahraga. Makanya sering diundangnya ke acara-acara olahraga. Dalam tanda kutip gue cari uangnya juga di event-event olahraga gitu loh. Oke. Jadi 2 kali sakit jantung. Dan itulah pentingnya insurans. Coba sekali lagi. Tenang. Oke, ulang ya. Ini untuk potongan-potongan reels ya. Iya. Jadi kayak gue udah ngalamin serangan jantung 2 kali dan sekarang puji Tuhan gue bisa hidup kembali, gue bilangnya seperti itu dan gue merasa itulah pentingnya insurance. Gila, ini 2 kali ambil loh, ini 2 kali loh. Kalian keren. Udah dapat ya? Belum, udah dapat ya. Oke. Udah dapat. Ini bisa dapat lagi dan gak mungkin loh. Gila. Dan gak mungkin kan orang sakit jantung tuh tadi kan katanya gak ada tanda-tandanya kan. Gak ada. Apalagi suka olahraga. Berarti kan emang yang asalnya tuh orang yang gaya hidupnya sehat lah, sering olahraga gitu. Dan yang harus disampaikan sama agent-agent seperti kalian, jangan pernah bilangin sama orang-orang jangan pernah takut berolahraga karena olahraganya tidak pernah salah sebenarnya. Tapi kita emang harus selalu, yang tadi lu bilang, kita gak akan pernah tahu apa yang akan terjadi sama diri kita ke depannya, tapi kita harus selalu prepare, ya kan gitu. Jadi apapun juga kita harus selalu siap. Nah makanya gue tuh waktu itu bersyukur 2 tahun atau 1,5 tahun sebelum gue kena serangan jantung, gue punya insurance. Gila,
tipis ya. Tipis, agak, hitungannya orang ngomong tahunan, baru 2 tahun. Tapi itu tipis sih menurut gue. Iya. Dan dari situ kan gue mah sudah tidak bayar polis lagi. Oh. Jadi kalau yang mau nawarin, makanya sekarang yang nawarin gue selalu gini, Gi, ini aman Gi, gak usah medical check up kata gitu. Jadi gue banyak ditawarin program-program apa aja, banyak. ya Kia. Aduh. Oke, nah tapi kira-kira dari Augie yang dulu Iya. sama Augie yang sekarang setelah melalui ya tadi sakit jantung itu Augie yang berbeda atau enggak? Secara karakter dan sifat sih sebenarnya gue tidak pernah berubah ya. Orang yang mengenal gue dari zaman dulu, zaman sekolah bahkan sampai sekarang ya inilah gue. Ya. Gayanya ceplas-ceplos, apa ya, selalu gue tuh nggak senyum sama orang. Gue selalu seneng aja bergaul dengan semua orang. Gue seneng berkomunikasi sama siapapun gitu. Iya. Karena buat gue banyak belajar di olahraga dan di entertainment adalah punya relationship, punya apa kalau orang nyebutnya network, connection ya, apa sih, koneksi dan lain-lain lah ya gitu. Itu penting sih. Yeah. Karena buat gue sampai hari ini pun gue masih bisa berkarya gitu ya. Nggak usah nyebut apa kok Ogi udah lama nggak di TV, iya jawabannya. Tapi gue masih bisa berkarya, gue masih bisa cari nafkah segala pun karena hubungan baik dengan semua orang gitu loh. Jadi ya belajar mengenal karakter setiap orang itu penting kan. Tapi mempengaruhi gak sih, apalagi terutama dari setelah kasus masuk penjara ya? Iya. Maksudnya itu mempengaruhi pekerjaan atau enggak sih? Awal-awal gue jadi segala sesuatu agak lebih takut aja, gitu. Apalagi menggunakan sosial media ya waktu itu, karena lebih banyak berhati-hati dan lebih mikir 2 kali lah. Jadi kalau orang ngomongnya think before you posting gitu. Jadi sekarang lebih kayak gitu aja. Karena waktu itu pun, tapi gue juga waktu dulu berpikirnya adalah waktu gue mau post, kayaknya aman sih menurut gue, karena gue kalimatnya udah sangat hati-hati, gue pakai kata oknum, itu ya kalau gue lebih melihatnya seperti itu. Cuman sekarang jadi lebih ada sesuatu yang emang gue tanggapin, ada yang menurut gue juga nggak perlu gue tanggapin gitu. Soalnya kan ini kenapa penting jadi pelajaran buat kita ya kalau karena kan ya sebagai kita pebisnis asuransi itu masalah ada aja ya teman-teman ya, maksudnya yang premi naik terus kita dimarahin sama nasabah lah. Ngerasa dimarahin? Ya iya. Terlalu. Oh jangan, ini ada podcastnya. Gak apa-apa deh, silakan mau marah. Mereka pada sabar kok. Atau penolakan, penundaan itu kan tiap hari kita bisa hadapi ya. Tapi maksudnya kan ya memang yang jadi apa, mungkin yang selalu kita ajarin ke diri kita sendiri atau teman-teman di sini kan lebih ke gimana kita tetap konsisten, tetap menggunakan kekuatan yang kita punya aja gitu untuk bisa rebuild apa yang udah kita bangun gitu. Permasalahan yang paling utama menurut gue ya di segala bidang adalah bagaimana berkomunikasi sebenarnya. Sering banget banyak hal yang bagus yang sudah disiapkan atau plan-plan yang udah bagus, tapi karena komunikasinya tidak baik, akhirnya sebenarnya tidak terdeliver dengan baik. Gitu. Ya gue juga bukan orang yang punya public speaking yang bagus, cuman paling tidak dengan pengalaman gue di radio, pengalaman gue di TV, itu yang gue bisa terapkan dalam kehidupan gue apapun itu. Gitu. Jadi kita komplain boleh nggak? Boleh. Protes boleh nggak? Boleh. Kritik boleh nggak? Boleh. Tapi kan caranya. Nah sekarang semakin serem setelah kalau kita ngelihat foto-foto, nggak apa-apa. Kalau begini balik sini dong, biar saya ikut. Nah, paling nggak ya yang sekarang serem adalah sebenarnya apa yang terjadi di sosial media kita sih. Sekarang kita makin banyak, kita makin nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Iya. Terus AI sekarang makin serem lagi, betul. Jangan kaget orang tua kita yang lebih tua lagi, mereka sangat percaya, apalagi kalau sudah di-share di grup ibu-ibu ya. Oh dia percaya yang tiba-tiba macan keluar dari kaca aja mereka percaya. Iya gitu loh. Itu lagi banyak di Instagram gue. Jadi berarti gue ibu-ibu ya. Lagi banyak. Katanya udah sembuh tadi. Jadi yang seperti itu sih yang kita emang harus tahu, kita harus teliti, dan kita kita jangan nyaman sama kayak gue nih. Gue merasa karena gue sudah umur segini gitu ya,
gue punya pengalaman segala macam. Jadi gue tidak mau belajar sama hal-hal yang sekarang anak muda gunakan. Gue harus belajar. Mungkin tidak terlalu dalam, tapi paling tidak gue tahu. Secara umum lah. Jadi emang sekarang sih emang agak serem lah. Ya gue punya pengalaman di sosial media, jadi gue ngeliat yang sekarang pun juga gue jadi semakin waspada. Tapi bukan artinya kita jadi tidak pakai sosial media ya, perlu juga sih gitu. Ya beruntung kalau misalnya kita dapat audiens yang juga bisa skeptis dan mikir 2 kali atau mencerna informasi itu dengan bijak gitu ya. Tapi kalau enggak kan ya capek juga mental ngadepin komen atau gitu-gitu kan ya. Iya, sering kok gue maksudnya banyak hal yang gue berapa kali diserang netizen untuk hal-hal yang lain yang ada hubungannya sama politik, ada yang hubungannya sama satu artis yang followersnya gila gitu ya. Gue beberapa kali gue diemin, nggak usah dibalas. Ada beberapa kali gue sampai kena mental, gue matiin komen. Gue pernah sampai matiin komen. Jadi sepengalaman gue pun gue juga pernah kena mental gitu. Iya memang. Kadang-kadang gue juga nge-restrict aja sih orang yang nyebelin. Iya atau gue blok-blok biar gak bisa komen lagi. Oke, ini kita akan bahas personal branding lebih dalam ya teman-teman. Ini udah kesinggung dikit tapi mendingan kita agak selingan dulu ya nggak Han? Nah kita udah nyiapin sesuatu buat Kak Ogi. Gila gue dapat makan nih kayaknya. Kena terus ya Askia ya. Nah, sekarang kita games time dulu. Asik. Oke, ada hadiah nih ya. Udah ada kan? Ada dong hadiah. Jadi live gak mungkin gak ada hadiah lah. Gila lu gua udah janji banget. Di grup panitia Gila udah waktu janji. kemarin acara padel juga goodie bag banyak. Gak mungkin gak ada hadiah. Kayaknya beban lu mampus. Kayaknya kalau gak cashback premi atau free biaya lisensi sih. Oke. Apa? Pintar. Oh pintar, iya dong. Masa juragan asuransi gak pintar? Oke. Nah sekarang Kak Ogi kita akan main juga. Game. Boleh berdiri karena boleh. Lihat sini boleh, sini aja lah. Silakan masuk. Silakan, ya mari. Ya. Gimana sih duluan pembicaranya? Seneng ngomong ya. Kayak titisan Bu April ya. Oke, kita akan main 2 game. Kak Ogi. Yes. Nah, kita akan masuk ke game yang pertama. Jeng. Tebak lagu tahun 2000-an. Nah. Siap. Karena gini. Disesuaikan sama gue ya, 2000-an lah gue, jangan 90-an. Mungkin gue juga nggak tahu ya. jadi enggak juga sih ya. Cuman kita akan coba ngetes katanya penyiar radio dulu ya. Oh, gua parah sih. Gua Ardan itu radio paling hits di Bandung. Iya betul. Guys. Terus gue terakhir tuh gue siaran Hard Rock Jakarta, terus gue siaran Indika, terus terakhir siaran Kiss FM. Setelah itu gue masuk Bui, nah gue diambil sama orang lain siarannya. Oke. Segmennya ada ganti-ganti ya? Iya aman, coba. Tapi aman. Sekarang kita akan mulai. 2000-an gue tau lah. Iyalah harusnya lah ya. Yang coba ya. Ngecek dulu yang tahun 2000-an tahu lagu-lagunya siapa? Tahu lah ini 2000-an. Kita semua 2000-an lah. Gua jujur lupa ingat sih masih SD. Gua lahir 2001. Ya udah, langsung aja. Kita coba dulu ya lagu pertama. Stop. Nah, tolong sebutkan penyanyinya dan judulnya. Penyanyinya dan judulnya. Iya. Iya, benar. Nah, kok jadi nyanyi? Gila itu tuh. Kasih cuman gua tahu lagunya. Ya karena gini kalau penyiar radio tuh kan lu nggak usah ngecek, cuma lu pencet. Iya benar. Kadang-kadang udah siapin MD juga kan. 1, 2. Huruf pertamanya dong. Ada yang tahu nggak teman-teman? Tahu lah. Ada. Siapa yang tahu? Ya ada bantuin depannya. Biarin. Kalau gua ngalah lah orangnya. S. Penyanyinya S. Ada angkanya. Gak mungkin ST12. Ya bukan. 12 masih gitu-gitu. Udah beda.
Udah lah ya, langsung kasih tahu ya. Ya. Sheila on Seven. Sheila on Seven. Oh iya. Pemuja Rahasia. Oke, Iya, kita iya. lagu Oke, kedua. oke. Next Kedua. song. Gua sengaja aja. Bohong. Oh parah nih. Tuh, dia bisa nyanyi guys, tapi dia lupa. Ada band. Ya, judulnya. Judulnya? Manusia Bodoh. bodoh. Manusia bodoh. Nih dari 2 lagu. Oke. Ini lagi Satu rame ya. loh. Ini lagi Iya. rame di Instagram Doninya ya. Hah? Apanya? Direkam ya. Oh. Oh. Iya, vokalis. Ini gini, mantan vokalisnya, mantan vokalis. Katanya ada titipan kalau. Iya kan pernah ada yang lihat gak di Instagram? Enggak, main di Instagram deh. Ini kayak nih katanya ada titipan kalau ini kan Boleh. salah 1 benar 1 kan. Iya. Kalau salahnya 5 ACL. Jadi agen. Dan tuh gue ikut itu ya, Iya. yang lu kirim itu. Langsung tegang banget ya. Kagak. Ya kita lanjut dulu ya lagu ketiga. Tenang. Gue harus pulang nih. Lagu ketiga Mas Mo. Nasi gue belum datang. Iya parah emang macet. Mengalir lembu terbawa senyum. Gue tahu Leto. Ya. Apa judulnya? Leto. Judulnya? Vokalisnya Leto benar. Iya, Leto. Judulnya? Ruang Rindu. Ya. Gak sia-sia belasan tahun ya dia. Oke, next lagi ya teman-teman. Next. Satu kotak loh. Oke, boleh lagi deh, dikit lagi. Oh, tuh udah tahu. Malam ini akan janji suci. Ya. Ya, yang nyanyi. Kaita ya? Atau Yovie Nuno? Ya. Gue kalau lagu Indonesia gue tahu. Loh, abis ini Inggris. Gue bisa lagu Inggris juga. Oke. Next. Next, Mas Mo. Stop. Niji. Ya, judulnya apa? Itu judulnya tuh. Bagiannya tuh. Dengarlah, bukan dengarlah. Gue biasanya nonton Nasar sih KDI. Oh iya. Acaranya dangdut sih ya. Bukan hapus aku, bukan. Bukan. Oke. Biarlah. Biarlah. Oke. Biarlah. next. Oke. Karena enggak, gue rada lupa karena kan dia udah nggak jadi penyanyi. Saya. Iya. Next, Mas Mo. Mas Mol. Breathless lah, itu The Course. Betul. Ih. Oke. Gue membuktikan bahwa gue dari penyiar radio lah. Atau minimal pendengar radio atau yang suka ikutan kuis di radio. Kalau zaman dulu kan ikutan kuis terus. Kirim salam. Oke. Gampang banget gila ini mah. Apa? Ayo Pak. Bring Me to Life. Yes. Penyanyinya ya itu. Apa? Ya itu aja. Ya, oke. Bener lah. Tentuin, oke, Kita kan dah. saling support lah karena kita Next. satu tim. Oh, udah fix. Udah fix. Seremnya di sini tuh dijebak ya. Kayak diajak, nggak dikasih makan, tiba-tiba dijebak. Oke. Tahu. Tapi jangan terus. Yang lain ada yang tahu lagu ini? Tahu lah. Tuh. Oke.
Iya bener. Boleh nggak pakai nyanyi aja deh? Nih, bagian judulnya. Kebetulan sih tebak lagu ya, bukan karaoke. Membantu gak sih gue? Cewek. Rambutnya panjang. Rambutnya panjang, Rambut pirang. panjang. Ya. Ya, lurus. Susana, cewek rambut panjang. Bolong itu mah. Gue jadi tebak-tebakan. Eyeliner. Ya, eyeliner. Kecil. Suster ngesot. Suka ambil duit. Tuyul. Udah nyerah. Avril Lavigne. Avril Lavigne. I'm with you. Oh iya. Oke, next. Oke. Next. Gue taunya yang Skater Boy. Wih. Bener kan? Ya. Ada. Berapa lagu lagi Mas Mul? Yang Dua, mana banyak, oke. Mas Mul? Dua lagi. Gampang ini. Oh gila ini mah. Oke, stop. Maroon 5. Apa? Judulnya. Itu bagian judulnya. Gue Ini tuh bener punya gak masalah sih? sama judul. Gue tuh suka lupa. Iya. Gue judul lagu lupa. Cuman istri yang gue gak pernah lupa. Ada videonya? Nggak mau. Terlalu dibuat-buat itu. Jadi gak lucu. Waduh, udah siap semua enggak kak? Gitu. Judulnya apa tapi tadi? Judulnya gue lupa. Gue tuh kalau judul lupa, kalau istri gue nggak lupa. Iya. Apa Oke, judulnya dapat teman-teman? ya, video dapat ya. Oke. Gila semuanya. Oke, next. Semuanya gila, hidupnya banyak diatur kalian. Di live gitu ya? Oh enggak. Nah. Oke. Tadi udah kan? Udah, benar. Judulnya This Love. Iya. This Nah. Next ya. Lagu terakhir ya. Lagu terakhir. Gampang. Baru konser. Ini Coldplay. Ya. Stop. Iya. Iya, Judulnya? judulnya. Ya pasti dinyanyiin lah pas konser. Kerja di lab. Kadang lu nggak perlu tahu judulnya juga, tapi lu bisa sing along. Iya. Ya. Ya udah, intinya dia nggak tahu guys. Iya. Apa itu judulnya? Judulnya apa Apa ayo? judulnya? Iya. Scientist. Oke, itu game pertama. Sekarang ada game kedua. Oke. Yes. Nah, sekarang game kedua boleh duduk silakan. Oke. Duduk. Ya, silakan game jelaskan. Gimana jelaskan? Coba, Hani di sini juga. Gak bisa, Oke. gak apa-apa. Oke, Hani sama Iya. Mul ya, Mampa Mul ya. Pamul, Udah akrab ya ini ya. Tinggal ketemu kode ini. gue belum aja lihat sih. mukanya Pamul. Hei, Mul, udah lama di sini. Senang. Kamu udah apa? ACL udah? Dia lebih jago produknya loh daripada kita semua. Dia mah udah jago banget. Ya gue cuma tahu kalau orang bola basket ACL dia cedera. Makanya lu ACL lu cedera, gue tanya gitu. Enggak, katanya enggak gitu. Iya, harus jelas. Oke, Harus tahu kita produk. masuk ke game kedua. Oke. Mana? Oh, oke. Tunggu, Gini, harus aku dijelaskan jelasin dulu. Jadi sekali lagi kita akan membuktikan beneran gak sih dia penyiar radio dulunya, ya kan? Kan tadi udah. Dan tadi Banyak yang gagal. lupa lagunya. Nah, sekarang kita akan kasih 10 kata. 10 kata. Bisa jadi nggak berhubungan ya. Iya. Tapi 10 kata ini harus disampaikan dalam line sebuah siaran radio. Oke. Jadi misalkan kalau gini lu lagi siaran. Iya. Tapi harus pakai 10 kata-kata ini. Oh, oke. Nah. Dalam waktu berapa? 1 menit? 1 menit. Jadi lainnya Tapi boleh nambah dengan kata-kata lain. Boleh. Boleh. Dan boleh tidak berurutan juga boleh. Iya. Oke. Ya, udah siap? 1 menit? Ada di sini ya? Ada. Nanti saya buka supaya kalian kaget gitu loh. Udah Mas Mo? Oke, ready ya? Oke. 1 menit dari Mukanya Kenapa dia sensitif Iya. mukanya ditutup? Oke, siap. Oh, ada di situ. Oke, siap. Iya, oke, udah siap? Iya. Oke, mulai. Gua adalah orang yang saat ini lagi seneng main padel sambil makan bakso goreng. Dan pada saat gue makan bakso goreng, biasa gue beli bakso gorengnya itu di tempat orang-orang yang lagi susah juga ya? Iya. Oke. Boleh ulang? Oke, saya cuma 1 menit ulang dong. Ya, boleh. Ya, Ulang. Ulang, Mas Mo. Mul.
Sapa dulu dong. Oke. Sapa dulu dong Oke, pendengar. 1, 2, 3. Oke, gue adalah orang yang senang main padel dan gue biasanya sambil main padel gue makan bakso goreng. Dan gue sambil makan bakso goreng itu, gue itu selalu juga dapat telepon dari orang-orang asuransi. Nah, kadang-kadang kalau orang-orang asuransi itu menyebalkan, gue kadang-kadang lapor ke polisi. Supaya mereka juga sadar dan juga mereka jangan mikirin cuman polis, tapi memikirkan juga bagaimana banjir yang ada di Sumatera Utara dan juga ada di Aceh. Dan juga supaya semuanya, susah ya. Udahlah cukup lah ya. Oh iya oke. Lumayan. Udah lumayan lah. Udah oke lumayan tadi dapat berapa? Udah lah, iya. Dapat 7 lah ya. Dapat 7 kan? Tepat waktu enggak, 2026 enggak sama Stranger Things. Stranger dong. Things, iya. Gua nggak nonton. Tepuk tangan dong. Oke. Udah kan cukup. Sip. Terima kasih. Belum datang tuh nasi sampai jam segini. Tapi berapa menit lagi? Oke, pas dia datang kita pulang. Biar dia juga kena prank dong. Dia nyampe sini kosong. Oke. Thank you. Tepuk udah. tangan dulu biar rame. Iya. Terima kasih loh. Ya masih stay ngobrol. Oke. Nah, jadi tadi kita udah sempat menyinggung soal personal branding dan sebenarnya game tadi itu juga menunjukkan karakternya atau misalnya keunikan apa yang ada di Kaogi kan. Ada padel lah, ada basket lah. Iya. Oh banjir Mas Sumatera enggak ya? Terus apalagi tepat waktu. Katanya Kaogi ini orang paling tepat waktu. Tapi bener emang gak pernah telat kan? Katanya. Betul. Ya ini tuh satu hal yang simple yang sekarang kadang sudah dilupakan sama banyak orang. Tapi kan kita tuh ya kayak gini aja sebenarnya samalah di live pun juga apapun semua bidang lah. Yang paling penting kita ngasih lihat dulu dari diri kita kan, kita jadi contoh yang baik juga buat banyak orang gitu. Jadi buat gue juga orang yang dari dulu dari zaman sekolah sampai gue syuting pun gue nggak pernah terlambat. Gue orangnya gitu, gue lebih baik menunggu gitu. Jadi kalaupun gue pernah terlambat, kalau di syuting ya gue pasti akan memberikan informasi dan gue tidak pernah hilang. Dan gue bukan tipe yang orang, gue udah dibelokan. Belokan mana tuh gitu kan. Nah itu gue bukan tipe yang gitu atau teleponnya gak diangkat gitu. Oke, tepuk tangan dong, ini kualitas yang harus kita resapi juga guys. Kayak begini tuh. Iyalah itu yang kadang anak-anak muda sekarang justru kalau gue ngelihat yang udah lupa sama kualitas sama itu. Terus lupa sama etika say hello. Gue di syuting ketemu sama yang lebih muda, banyak ketemu yang lebih senior, malah yang senior yang lebih banyak menyapa yang muda. Duluan, bahkan yang muda kadang nggak tahu mungkin mereka canggung atau apa, tapi juga banyak yang mereka cuek-cuek aja dan buat mereka itu biasa. Tapi kalau buat kita sebenarnya etika sampai di zaman now pun sebenarnya nggak pernah berubah ya harusnya sih gitu. Tapi soalnya apa duluan tuh menurut gue itu kualitas yang kita ya terutama sebagai pebisnis asuransi itu jangan sampai hilang ya. Misalnya kalau gue sih jadi gue yang ngisi, tapi gue berasa banget dulu tuh gue kalau ketemu temen lama di mall kayak nggak nyapa deh gitu, ntar aja lah gitu, kayak ada apanya gitu. Kalau sekarang sapa aja. Abis itu tukeran Instagram. Iya gue udah kebaca kalau yang gitu-gitu. Enggak, tapi sebenarnya Iya. tapi di luar soal asuransi gue ngerasa juga ada manfaatnya. At least tuh kita jadi connect lagi kan. Dan banyak orang seumuran, maksudnya umur 30-an ke atas itu kan kayak jadi kayak berasa sendiri, jadi kayak ya karena nggak mau connect sama orang, nggak mau nyapa duluan. Balik lagi yang tadi gue bilang di berbagai, gue juga di entertainment ataupun di olahraga yang gue ngerasa value yang gue bisa pelajari adalah kita bersosialisasi sama banyak orang yang kita nggak pernah tahu. Dan yang paling simpel adalah bukan buat kerjaan, paling simpel adalah pada saat kita lagi susah, kita nggak pernah tahu siapa yang membantu kita. Iya benar. Gitu. Jadi menurut gue kita ketemu sama siapapun say hello. Nggak berat sih sebenarnya ya. Gitu. Walaupun gini emang ada karakter-karakter orang yang emang tidak mudah untuk bisa nyapa duluan, tapi senyum harusnya tidak sulit. Iya benar-benar. Tapi ya ini sebenarnya tadi gue mau nanya soal personal branding nih, masuk ke bagian itu. Tapi kayaknya ini lebih menarik dibahas ya. Kan lu kayaknya tuh networking luas banget ya. Maksudnya dari atlet, sampai lo bisa jadi manajer timnas gitu kan, atau terus di entertainment juga, lo toto main sinetron, toto radio, toto apalah gitu. Itu tuh
sebenarnya gimana kalau buat lo ya, kalau mau ngajarin orang nih, gimana caranya membangun networking yang sekaya itu gitu? Kalau lo sendiri? Ya, yang pertama adalah tidak pernah pilih-pilih orang sih. Kalau gue ya, gue tidak pernah melihat bahwa dia siapa, dia kerjaannya apa. Gue bisa ngobrol sama siapa aja. Makanya gue kalau lagi syuting nih, nggak cuman ada di tempat talent, di mana gue ngobrol sama sama talent yang lain, sama artis yang lain. Tapi gue bisa ada di set ngobrol sama orang kostum, sama orang orang lighting. Bener-bener semuanya. Iya, gue tuh orang yang gitu, dan gue bisa nongkrong di PU, di tempat ngambil makanan segala macam, gue bisa nongkrong di situ. PU apa sih? Itu pembantu umum. Oh. Jadi gue suka bisa nongkrong di situ. Ya dengan harapan gue bisa ngambil makan lebih banyak sih sebenarnya. Cuman gue emang orang yang dari dulu seperti itu, syuting apapun ya, acara TV ataupun juga film. Tapi lu bener-bener nggak pernah kayak gue pengen deh someday gue sampai ke titik misalkan kalau mau jadi artis internasional. Iya. Tapi berarti gue kalau temenan bakal sama grup yang ini aja. Nah gue tuh adalah tipe yang gak tau ya dicontoh atau enggak. Gue tuh tidak terlalu seneng sama bergaul sama justru yang artis semua gitu. Gue tuh enggak emang. Dulu kepikiran lah bahwa kalau kita ada di lingkungannya situ kita bisa ikut naik dan lain-lain. Cuman ternyata gue enggak. Gue tuh orangnya sebenarnya agak ada mindernya juga dengan yang seperti itu gitu loh. Jadi gue lebih baik ya gue berada di lingkungan yang gue nyaman itu ya. Kenal, bergaul juga dengan mereka, tapi juga tidak terlalu dalam. Karena sebenarnya tugas kita sendiri sih sebagai manusia memilih mana yang bisa menjadi best friend, ada yang bisa menjadi hanya teman saja, hanya kenal saja. Tapi bukan yang kenal aja bukan artinya kita jutek ya. Cuma kan kita punya layer-layer sendiri dan kita yang menentukan sebenarnya. Gitu. Jadi gue bukan anti berteman, cuman gue kayak udah di lingkungan kayaknya semuanya, makanya gue gak pernah seneng kayak datang ke acara-acara SCTV Award gitu. Pertama gue emang tidak nyaman, gue tuh seneng pakai baju cuman kaos gini-gini. Gue tuh paling pusing kayak, harus ke desainer, gue harus cari baju yang gini-gini, gue gak seneng satu itu. Karena gue senengnya pakai celana pendek, pakai sporty lah gitu. Terus ketemu banyak orang yang artis ini, gue tuh sebenarnya tidak terlalu seneng gitu. Gue udah berusaha sporty sih hari ini ya. Iya, ternyata gue kurang ya. Ternyata gue lebih rapi ya. Kayak sepatu sneakers gue cari di kardus, masih ada yang rada sporty lah ya. Adidas Star Wars. Gue lagi jual sepatu Jordan juga sih, kalau lo mau size berapa? Masuk ya. Gue lupa US 10 apa 11 gitu. 10. Tapi gue rada 4 dong. Iya pas. Gue ada beberapa sepatu, nanti gue kirim ya. Gratis? Iya, ada setengah harga lah. Oh, setengah harga. Barter lagi serem. Rumah lo daerah mana sih? Hah? Abis ini gue ngomong, kebetulan besok gue mau ke daerah situ. Rebutan lu sama yang lain. Besok semua anak helat ke daerah situ ya. Itu ada nomor gak dikenal kayaknya banyak banget barengan gitu. Oke, tapi gini, balik lagi ke soal ke networking ya. Yeah. Networking tuh ada yang bilang butuh modal. Maksudnya zaman sekarang kayak misalkan orang main paddle katanya buat berteman, menjalin pertemanan baru, atau misalkan at least pergi ke kafe gitu kan juga sebenarnya. Ya kalau kita mau networking yang berkualitas ya jangan kafe biasa aja kali gitu ya kan. Maksudnya biar ada kualitasnya juga, ngobrol lama gitu segala macam. Menurut lo gimana? Gue bukan bilang yang artinya pasti tanpa modal kok, enggak. Cuman menurut gue yang paling mudah adalah bagaimana first impression orang ketemu kita sih sebenarnya. Kalau buat gue ya harus tetap jadi diri sendiri, nggak perlu jadi orang lain. Bahkan kita kadang-kadang belajar kita training banyak soal leadership, training juga belajar soal marketing dari seseorang yang hebat. Tapi kita nggak akan pernah bisa jadi orang ini kok. Kita hanya bisa belajar cara-caranya, option-optionnya, tapi tetap kita harus jadi diri kita sendiri. Itu sih kalau menurut gue ya. Kemarin kan lo bilang pas kita call nggak mungkin seseorang tuh bisa niru, even lo juga mention soal bisnis asuransi ya, lo nggak mungkin bakal sama persis kayak leader lo. Iya. Karakter lo pasti akan berbeda. Betul. Leader kita punya pengalaman, leader kita punya option cerita-cerita juga yang tidak bisa semuanya langsung di copy atau apple to apple dibandingkan. Menurut gue
kita punya karakter sendiri, kita yang tahu sebenarnya. Jadi bagaimana kita membangun networking, bagaimana kita bisa berkomunikasi sama orang, hanya kita sebenarnya yang tahu. Dan ada yang emang butuh bantuan, ada yang emang gue selalu harus berdua dulu. Kan ada yang gitu, tapi ada juga yang dia bisa ketemu, gue cuek langsung aja sendiri. Atau kita bisa belajar, ini gue belajar, gue punya YouTube namanya, YouTube pemain cadangan ini, gue punya one on one. Kalau anak-anak basket pada tahu gue suka main basket di rumah gitu ya. 10 tahun ini gue masih melakukan research dan gue masih melakukan kreatifnya sendiri. Karena nggak punya tim, nggak punya duit berarti. Nggak ada timnya tapi itu. gue masih melakukannya sendiri. Jadi menurut gue setiap orang juga kan kadang orang ngomong lu konten kreator. Iya konten kreator, tapi pada saat lu sudah punya produser dan lain-lain, kadang-kadang kontennya sudah tidak original dan lu bahkan tidak nyaman. Jadi menurut gue kayaknya setiap orang mau melakukan pekerjaan apapun semuanya harus dilakukan juga semua sendiri. Bahkan orang kalau orang punya restoran, punya apa, lu kalau nggak terjun langsung sendiri juga lu nggak akan bisa berhasil menurut gue. Jadi kalau kita ketemu orang perlu research. Gua ketemu contoh gue one on one waktu itu sama AHY gitu ya, Agus Yudhoyono. Gue tahu dia senang basket, tapi gue juga harus tahu, gue tahu istrinya karena dia radio dulu. Gue tahu segala macam, gue searching supaya obrolan pertama kita adalah obrolan yang langsung dia nyaman, dia happy. Karena obrolannya langsung gini, wah gila gue langsung nyambung nih. Karena misalnya contoh, waktu itu gue tahu banget AHY itu, mungkin kalian gak ada yang tahu, dia itu fansnya Boston Celtics kalau NBA. Itu lo taunya dari mana? Ya gue karena gue research, gue cek di IG dia, gue cek juga karena dia berapa kali nonton Boston Celtics. Jadi pada saat gue ngomong Celtics dan nyebut pemain-pemainnya, that's it, gue udah ngambil hati dia. Setelah itu gue mau ACL bisa. Iya kan? Iya dong. Gitu, jadi itu penting. Jadi udah siap ya jadi agen ya? Makanya banyak yang juru gue, Gi lu pasti bisa. Cuman gue tuh sebenarnya gak seneng kalau juru jualan karena ya gitu. Itu nanti lagi yang ngobrolin nanti. Masa? Rekrut aja AHY. Wow, satu negara ya kita closingin. Iya, jadi alangkah baiknya kita belajar untuk research orang tersebut, kita tahu, mengenal, cari tahu. Gua belajar di podcast dan belajar di one on one gue sering mengundang pemain basket. Terus karena gue tahu dia, contoh gue pernah mengundang namanya Suryadin, dia sekarang jadi pemain timnas 3x3 yang berangkat SEA Games sekarang. Dia itu punya latar belakang mamanya hilang waktu tsunami Aceh, gitu. Gue cari tahu, karena dia dari Aceh, gue cari tahu, gue telepon istrinya tanpa ketahuan Suryadin ya. Gue cari minta foto mamahnya karena gue pengen ngebahas, karena gue nanya ke istrinya. Tapi gue nanya juga soal etika itu. Boleh gak gue bahas ini? Gak apa-apa kak, karena sudah lewat kok. Tapi dia emang kalau cerita soal mamahnya dia pasti akan terbuka segala macam. Ya udah akhirnya gue minta foto mamahnya karena gue tidak menemu di Instagramnya. Gue minta foto mamahnya segala macam. Gue bongkar di situ. Gue tanyain bagaimana kedekatan dia sama mamahnya ternyata hilang gak ketemu gitu. Nah itu gue lakukan sendiri. Jadi menurut gue juga walaupun kita, ya maksudnya kalau tim ya kita bisa bagi tugas ya. Cuman buat gue kalau ketemu sama orang siapapun kayaknya kita udah tahu hobinya, minimal hobi kok yang paling simple ya, hobi. Kita masuk dari hobi itu paling enak sih sebenarnya. Iya. Gitu. Dari ya makanya ada orang ngomong main padel, cuman kadang juga orang networking kalau lu udah padel capek pulang juga, ya udah akhirnya nggak jadi ngobrol kan. Cuman ya paling nggak dapat nomor teleponnya ya. Iya biasanya kalau nggak apa-apa tepuk tangan ini bagus loh. Iya. Iya nggak, lumayan bagus loh itu. Iya. Walaupun mungkin dapat juga sih di training-training lain. Oke. Ini kalau ngomongin soal networking ada yang mau nanya nggak? Ini biar sambil boleh. Topiknya masih di sini. Boleh yang mau nanya. Kalau nggak gue mau move ke personal branding ya. Nggak, udah ada makanannya. Nggak apa-apa. Biasanya udah lewat kok. Laparnya. Laparnya udah. Nanti besok gue foto, gue tulis sarapan gitu ya. Atau an-nya gue coret, sarapan. Oke, ini soal personal branding nih sekarang. Iya. Kan tadi di awal juga gue bilang gue sejujurnya bingung memperkenalkan lo sebagai apa. Ya orang terkenal aja gitu. Kalau buat gue. Nah, tapi gini, maksud gue gini. Soal strategi personal branding lo.
dengan banyaknya cerita yang melekat sama lo tuh mau membangunnya kayak apa sih dan gimana cara lo berstrategi lah? Oke. Intensinya gimana tuh waktu lo bangun personal branding? Bener, gue gini ya, ini bukan sombong tapi gini yang tadi nyambung ke yang tadi bahwa wah lo aji mumpung ya apapun. Penyiar radio pernah, sekarang bukan penyiar radio tapi gue mengawalinya penyiar radio. Presenter pernah, pemain sinetron, pemain film, terus juga konten kreator basket. Kalau orang nyebut pemain basket itu bohong karena tidak pernah jadi pemain basket beneran, ya kan? Ya itulah. Atau orang nyebut lagi sekarang ada influencer lah, ada apa segala macam. Gue mau disebut apa? Ya gue bilang gue hanya pengen disebut sebagai entertainer. Jadi gue tetap bisa menghibur. Nah menghibur tuh macam-macam. Ada yang hanya menghibur saja tanpa melihat etikanya. Sedangkan gue sampai hari ini gue pengen jadi entertainer yang gue tetap selalu menjaga etika gue. Jadi gue punya sosial media, gue punya YouTube, podcast yang gue tahu marketnya siapa, penonton gue siapa. Gue tidak akan menggunakan kata-kata yang gak benar atau segala macam. Walaupun gue tahu semakin viral, sebenarnya semakin subscribernya bisa banyak, viewersnya banyak. Tapi itu tidak gue lakukan, gitu loh. Jadi ya balik lagi kita harus punya karakter, kita harus tahu, kita harus tahu marketnya siapa, targetnya siapa, dan kita tinggal membranding dirinya seperti apa. Berubah sih sebenarnya. Kalau dulu gue cuman ya udah pemain sinetron, pemain film, terus sekarang sejak gue bersyukur sejak 2015 sih, gue tiba-tiba lari ke YouTube. Di saat mungkin Deddy Corbuzier belum, 2015 belum kok. Mereka baru 2017 segala. Cuman emang sekarang dia jadi yang lebih ngetop sih. Cuman buat gue 2012 gue bersyukur gue pindah mencoba ke YouTube. Karena ngelihat zamannya Gofar, iya waktu itu dia udah bikin YouTube segala macam. Terus siapa ya? Gue lupa deh di zaman itulah. Cuman belum banyak. 2012 gue bikin yang simple. Gue bikin vlog. Halo ini gue Ogi, ini istri gue Diana, ini anak gue Enzo, terus gak ada yang nonton. ternyata anak gue bukan Gempi kan boker aja 1 juta penonton, gitu loh, ya kan, dan bukan Avatar gitu loh. Jadi gue baru sadar, oh iya, oke, ternyata gue bukan. Gitu. Tapi di situ gue sih merasa gini, lu bisa menyebut gue artis atau apapun, tapi sebenarnya tingkat popularitas semua orang itu berbeda-beda. Gitu loh, tergantung dari prestasi atau sensasinya apapun itu. Dan buat gue tidak bilang ini benar atau itu salah ya, cuman makanya gue selalu sadar bahwa makanya kenapa kalau mungkin teman-teman yang pernah kerja di brand apapun, engagement setiap selebriti pun berbeda-beda gitu. Atau mendingan gue ngambil KOL kecil deh dibanding mikro ya orang nyebutnya sekarang, dibanding yang besar dan lain-lain. Ya emang ternyata berbeda-beda dan gue harus menyadari itu. Gue juga bukan yang ya itu tadi, bukan Raffi Ahmad. Gue gak akan bisa jadi Raffi Ahmad juga. Gue gak akan bisa jadi Gading Martin gitu loh waktu itu. Makanya gue langsung merubah. Gue kalau bikin vlog gini doang gila, gak ada yang nonton juga dan gak ada yang peduli sama anak gue, sama istri gue. Cuman gue cuma berpikir gue tetap bikin untuk dokumentasi. Jadi gue tidak boleh memikirkan viewers waktu itu. Gue tetap bikin sampai waktu itu anak gue yang kedua lahir segala macam. Ini sekarang gue jadi happy-nya anak gue bisa ngelihat waktu lahir gimana segala macam. Tapi gue waktu itu merubah strategi adalah gue bikin, karena gue punya lapangan basket di rumah setengah lapang, gue rubahlah itu, gue bikin one on one itu. Dari 2015, dari cuman main basket aja sampai gue bikin ada ngobrolnya, ada talk show-nya, ada gimmick-gimmicknya, ada halftime show-nya, ada namanya shoot or truth, gue bikin. Jadi kalau lu masuk, gue kasih pertanyaan, lu jawab dengan jujur, kayak truth or dare dan lain-lain lah. Itu berkembang sampai 10 tahun. Ya konsistensi penting sih. Gue bukan yang dapat dari AdSense-nya banyak teman-teman dari YouTube gue. Tapi gue membranding diri gue sebagai Ogi, sebagai content creator basket. Gue rasa gue berhasil. Orang lihat Ogi tuh basket gitu loh. Atau orang lihat gue tuh olahraga banget gitu. Atau public figure yang suka olahraga. Makanya gue bersyukur sering diundang di acara sepak bola. Gue bisa lumayan, gue dapat duit dari main sepak bola. Lucu sih menurut gue dulu gak pernah kepikiran bahwa gila main bola aja gue bisa dapat duit ya. Main basket doang. Minggu depan gue ke Cilacap, acara Pertamina.
MC enggak, main basket. Gitu dan itu. Terus atau kayak kemarin diundang Rans untuk main padel doang gitu. Ya udah happy aja buat gue sih. Tapi sosmed lo itu sebenarnya lo bisa diterjemahkan menjadi apa namanya? Lo monetisasi nggak sih? Maksudnya itu juga ladang uang lo gitu. Maksudnya karena gini, ada yang mikir gini, ngapain gue main sosmed lah? Maksudnya nggak mengaruh juga sama closing gue gitu misal. Iya. Saat ini iya ya jelas. Karena buat gue public figure apalagi punya kesempatan lebih besar sebenarnya untuk bisa mengelola sosial media untuk bisa jadi uang. Nah mungkin uangnya tidak langsung datang dari brand yang masuk. Kita lihat banyak artis-artis atau selebgram yang emang duitnya dari postingan. Tapi gua bukan hanya dari postingan oke lah. Gue bersyukur contoh deh. Berapa bulan lalu gue kerjasama sama rumah sakit Siloam. Kalau dipikir-pikir kok bisa kerja sama rumah sakit Siloam? Karena gue membranding diri gue sebagai orang yang senang olahraga. Plus gue pernah serangan jantung. Gue bersyukur banget gue pernah serangan jantung. Karena temanya waktu itu soal jantung. Jadi maksud gue makanya kenapa gue tidak malu untuk menceritakan soal gue jantung. Gue bangkit dari jantung dan lain-lain. Bisa jadi duit juga gitu loh. Iya. Justru kayaknya mungkin itu membangun karakter lo lebih kaya lagi kali ya. Sebenarnya lebih kayak gitu karena kan tidak jauh-jauh contoh olahraga, kesehatan dan asuransi. Wah, itu kan nyambung sebenarnya. Iya. Gue pernah diundang sama podcast AAJ itu apa sih? Iya benar AAJ. AJI. Ya, gue pernah diundang acara itu juga gitu. Apakah susah buat gue bercerita? Enggak, karena emang gue nyambung. Iya. Jadi apakah gue perlu ngarang-ngarang atau perlu sok diplomasi? Bahwa kesehatan adalah penting ya. Gue pernah mau mati men. Terus gue ketolong sama asuransi jadi gue udah tanggung semuanya. Udah itu cukup. Itu aja udah selesai kan ceritanya gitu loh. Oke. Tepuk tangan boleh? Aduh. Kinski. Enggak apa-apa. Ya silakan minum. Oh iya gak apa-apa. Terima kasih Kia. Nasi. Betul ya. Sebelum makan enak sebenarnya gak apa-apa ya Kia? Sebenarnya boleh gak sebelum makan? Boleh. Ada yang suapin gak? Aduh. Ya gemak dong. Iya padahal tadi Ogi masuk sini. Kia katanya gini, Kia di sini kok banyakan perempuan ya. Gue tuh suka gak kuat kata gue. Tuh ngelihat Gema, mendingan Gema. Gila. Katanya udah sembuh tadi. Oh iya. Enggak rawat jalan. Oh, Enggak usah. Saya bisa buka sendiri. Tuh gue tuh orangnya emang gitu, suka ceplas-ceplos gitu. Semoga tidak tersinggung ya. Gila. Lu udah punya pacar gak? Nanti gue cariin karena lu tipe orangnya melayani, bagus loh. Dan orang melayani itu cocoknya jadi asuransi, betul, pengusaha asuransi. Ya bisa karena aja. ada apapun lu bisa melayani apapun, dia minta apa lo. Iya bener, bagus. Nganterin. Kayak waktu itu Kia juga nanya nasabah. asuransi gue yang dulu apa, dia mau bantu. Ngitungin yang lama, biasa gitu kan yang asuransi yang dulu biar saya bantu. Di review, tukang review lu. Ini sekarang. Kalau ngomong passion sama nyari duit. Ya. Tadi mungkin ini agak ngulang sedikit ya, karena gue ngerasanya tuh gila ya ngobrol kemarin sama Kak Ugi juga ngerasa ini orang happy go lucky banget ya, kayak ya udah gue kerjain apa yang gue mau, yang lewat depan mata gue ambil, gue kerjain gitu ya. Udah sekarang gue ada di sini gitu. Iya. Gak tau bener apa enggak. Sekarang mendingan orang tuh ngejar banget, punya goal, terus gue lari ke sana dengan rute yang kayak begini, atau ya kayak lo aja. Atau nggak ada salah? Gue tuh masih belajar sih, gue juga banyak ditegur sama kakak gue. Kakak gue yang emang udah lebih settle. Jadi gue tuh emang hidupnya justru bener kata lu rada-rada ya udah gue jalanin aja. Padahal menurut gue juga tidak 100% bener, harus di planning sih ke depannya seperti apa. Terutama gue mikirin kayak buat sekolah anak gue nanti mau gimana ya. Di entertainment ya gue jalan, tapi ya gue sekarang harus mulai berbisnis apapun itu. Ya kayak contoh kan kayak yang kalian lakukan sebenarnya berpikir untuk masa depan anak. Iya kan? ACL lagi. Gak bisa tidur nih ntar malam gue. Gitu, jadi kepikiran gue. Nah ya itu, jadi
gue juga masih belajar. Gue emang belakangan adalah orang yang gue jalanin gitu loh. Contoh kayak ya ini gue cerita aja. Gue besok adalah hari pertama gue reading untuk next film lagi nih gitu. Ya, belum syuting aja belum nonton. Iya. Ya balik lagi entertainment gak pernah tahu. Gue tahun ini tidak ada film sama sekali, baru di akhir tahun nih baru dapat film. Sebelumnya cuma si series, kemarin gue main di, aneh banget nih, malu gue ngomong. Itu Open BO, ada di video.com. Oh ya, kirain yang maksudnya itu, kan kesannya kayak Open BO, apaan nih Ogi kerja Open BO. Sama Losmen Bubroto, tapi Losmen Bubroto itu di Netflix sebenarnya udah syuting 2 tahun yang lalu. Gitu. Cuman kayak itu pun gue jalanin aja kayak oke, sekarang gue ada pekerjaan, ya udah gue coba jalanin lagi gitu. Cuman emang menurut gue yang gue harus belajar justru dari teman-teman semua, gue emang harus berplanning sih. Sekarang emang gue sedang setelah sudah berbisnis restoran sudah stop, sekarang gue coba berbisnis yang lain lagi gitu, lapangan padel. Jadi ya itu salah satu yang gue mencoba untuk kedepannya lagi sih gitu. Cuman kayaknya tetap sih harus berplanning lah, jangan terlalu kayak gue juga. Gue terlalu ya udah gue jalanin, tapi waktu itu gue tetap menjalani. Ya lu bilang gue emang happy, gue jalanin apa yang gue lakukan dan gue emang harus happy sih kerjaan apapun ya. Mungkin juga ada di sini yang sebelumnya nggak pernah kepikiran kayak insurance gitu. Gue nggak pernah. Tuh kan. Cuman pada saat lu melakukan semuanya dengan happy, apapun itu menurut gue ya, semuanya akan Tuhan bukakan jalan, saudara-saudara. Ingat pada saat kita berserah kepadanya. Haleluya. Kok gue ngangkat tangan ya, gue gini loh doa gue. Iya gak apa-apa, siapa tahu lu mau pindah. Maksudnya lu mau pindah dari ruangan ini ke ruangan itu. Kamu salah lah. Iya. Tapi gue penasaran satu lagi nih ya. Iya. Lu pernah gak punya duit gak sih? Pernah, betul, pernah dong. Karena misalnya kan lu hidup tuh sebagai entrepreneur ya. Maksudnya ya di bidang entertainment kan tetap entrepreneur juga. Punya bisnis juga gitu. Tapi kira-kira ketika gak punya duit tuh boleh ceritain gak? Iya, gue justru mengalami yang beratnya gini, pada saat single sih sebenarnya aman lah. Gue justru punya banyak tabungan justru gitu loh. Cuman pada saat sudah menikah dengan kebutuhan yang lebih banyak, punya anak, ya kadang-kadang beberapa kali mengalami kok kayak kok pas-pasan nih gitu. Nah ini balik lagi, gue bukan sorohani ya. Di satu sisi emang selalu Tuhan cukupkan, bukan berlebihan ya, tapi Tuhan cukupkan gitu loh. Cuman gue juga nggak bisa yang gini, Tuhan cukupkan, tapi lu nggak usaha lagi gitu loh. Ya kan, kok lu kata Tuhan, lu jangan cuman berdoa doang, lu ACL dong misalnya gitu kan. Ya maksudnya, ya nggak, jadi tetap gue juga emang harus berpikir yang kedepannya seperti apa. Tapi ya bener ngalamin kok, terutama pada saat sudah menikah ya, udah punya anak gitu loh. Yang kita nggak kerasa dan banyak pengeluaran-pengeluaran tak terduga saudara-saudara gitu kan. Seperti mau Natal ini, anak minta sepeda, gua kasih aja gambarnya dulu, ya kan? Betul gitu. Gua bilang belajarlah untuk berdoa sama gambarnya. Jadi anakku berdoa sama gambarnya. Oke. Ini sebenarnya pertanyaan banyak banget, tapi gue mau lihat temen sambil lu juga ngunyah ya. Boleh ayo, nggak apa-apa. Jadi mungkin ada teman-teman yang mau sharing sambil nanya, boleh banget loh. Karena gini loh, kemarin tuh waktu gue ngobrol sama Kak Ugi di WhatsApp call, itu kayak gila, gue sampai bingung apa yang mau diangkat. Ini sebenarnya banyak banget guys yang mau bisa ditanyain ya, karena emang kisah hidupnya kan bener-bener berganti-ganti gitu ya. Nah, maksud gue kalau misalkan di sini ada yang mau sekalian curhat dan nanya gitu, itu silakan banget. Ada nggak yang mau nanya? Iya, jangan malu-malu. Oh, mau? Boleh. Ayo, boleh. Ini Mela dulu yang bilang mau makan ya. Dia nanya. Enggak bercanda. Makan aja dulu. Gue mau orangnya bercandaan. Cuman emang harus ada yang bukain ini. Aduh, Kia tolong. Santai dulu, nggak apa. Iya. Nanti abis ini yang nanya yang satu lagi biar lo ada waktu. Nah ya. Nggak apa-apa nanya. Boleh nanya, nggak apa-apa, seneng. Ya. Jarang kan? Kalau lo nggak nanya, coba yang ngomong lagi. Bulan lalu siapa? Enji. Tuh nggak ada kan sambil gini? Nggak ada, pasti dia pegang raket kan? Bener lagi. Oh dia dikit aja. Oh gue pikir itunya. Apa soalnya? Gak apa-apa sambil aja lah. Oke,
silakan. Hai Kak Ogi, Hai. salam kenal. Hai, Aku salam. Lala. Lala, hai Lala. Ya. Aku Berdiri penasaran- boleh biar oke, masuk YouTube. Iya. masuk YouTube. Oke. Jadi tadi aku penasaran banget kan pengalaman hidupnya tuh luar biasa ya. Kayak udah mengalamin banyak lah. Iya. Maksudnya naik turun Betul. gitu. Pengen nanya lebih detail tentang tadi yang sakit jantung Oke. gitu. Kan itu pengalaman umur 33 tahun ya. Betul. 33 tahun kena serangan jantung. Terus tadi ceritanya udah punya insurance nih. Iya. Nah boleh ceritain nggak mungkin lebih detailnya kayak di cover berapa waktu itu operasinya. Terus yang kedua kali kan juga kejadian lagi Betul. gitu. Terus tadi sempat di-mention asuransinya jadi gratis. Iya, polisnya. Nah, iya itu gimana Oke, ceritanya? Thank you. siap. Terima kasih. Iya. Kita akan masuk langsung ke materi kita di malam hari ini mengenai betapa pentingnya asuransi dalam kehidupan kita. Ya. Jadi ingat asuransi ini bukan satu hal yang sampingan tapi menjadi bagian dari Fondasi. sandang, pangan dan papan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oh, enggak. Oke. Jadi gua sebenarnya dulu gue balik lagi ya, tahu itu pun gue udah umur 33 sebenarnya udah tidak muda lagi, tapi menurut gue yang berperan besar dalam hidup gue untuk punya asuransi pada saat itu ya sebenarnya adalah orang tua gue gitu loh. Makanya kenapa kita juga sekarang yang membedakan lah orang tua kita tuh sekarang kita sebagai orang tua mikirin asuransi buat anak. Padahal banyak juga orang tua kita yang dulu yang udah nggak memikirkan itu sebenarnya. Cuman waktu itu emang gue diedukasi lah sama orang tua untuk punya asuransi, akhirnya punya asuransi, agennya teman SMA gitu ya. Terus dari situ emang bener setahun setengah 2 tahun gue kena serangan jantung karena kena apa sebutannya yang karena gue yang serangan jantung tuh jadi gue nggak bayar polis lagi tuh karena Payer. iya pokoknya yang paling parah lah gitu kan. Jadi kalau ditanggung full sih waktu itu berapa ratus juta ya kira-kira karena gue 2 kali kateter tapi nggak pasang ring di rumah sakit 1 mingguan lebih kayaknya 2 minggu 1 Di minggu Indo setengah. apa di luar negeri? Di Indonesia gitu. Dari situ ya udah akhirnya ditanggung semuanya, terus akhirnya gue baru tahu juga ternyata kalau kayak gini polisi yang nggak bayar lagi sampai umur kalau gue kayaknya 60-an ya 55 atau 60 65 ya. Nah itu oh ya gue yang itu ya yang itu Ya Oke. itu asuransi yang lah ya. tut gitu. Terus udah bukan, dia tahu banget. Nah Udah review sampai akhirnya di 30 umur gue 36 gue kena serangan jantung lagi. Ya sama sih itu juga masih ditanggung juga, tapi ada beberapa hal yang nggak ditanggung karena gue sudah tidak bisa lagi mengupgrade ya ya. waktu itu gitu. Dan buat gue apalagi kalau gue buka lagi, kalau buat gue pribadi udah sempat sharing lah sama teman-teman yang di asuransi adalah gue buka lagi ya kan masalahnya adalah medical check up. Gue udah pernah serangan jantung 2 kali lagi gitu kan. Jadi itu aja sih. Jadi ya Cuman sih. bersyukurnya gitulah paling tidak secara keuangan kan dibanding bayar sendiri ya. Iya. Nah itu kan balik lagi tidak terduga umur 33 lagi gue tuh. Aduh gue berapa ya? Ada ratusan sih sebenarnya tapi nggak nyampe 200, 100 lebih lah. Ya. Nggak pasang ring. Dan itu Gua kata tahun 2012 terus 2016. udah lama ya. 100-an nih ya. Tahun segitu. Lama-lama gue. Iya kayaknya segituan deh. Kayaknya ya gue lupa deh. Gue jujur agak lupa sih. Enggak. Oh, ya itu Masukin. kateter dan lain-lain lah segala macam. Terus kan karena emergency, ambulans dan lain-lain masuk ke ICU gitu-gitu deh. Tadi lo bilang gara-gara orang tua tuh orang tua yang nyuruh beli asuransi itu. Waktu itu memperkenalkan lah gitu karena kan orang tua juga waktu itu udah pakai asuransi terus Gi ini nih si teman lu juga kan ya udah lu juga gitu kan buat jadi dari situ ya udah gue punya asuransi. Iya oke. Iya kayak ada lagi cerita gitu terus nih. Jadi Iya. bisa nggak kelar-kelar Iya ya. gue seneng ngomong sih. Cuman kayaknya kita malam ini tuh belajar banyak banget ya. Iya. Mungkin ini
udah mencapai akhir udah jam sini juga, tapi udah sampai di akhir dari podcast kita hari ini bahwa banyak banget yang pertama mungkin dari segi passion sama kerjaan gitu ya. Kerjaan maksudnya kalau misalnya milih-milih apa segala macem hari gini coy gitu. Ya waktu habis tahu. Tapi maksudnya kalau misalnya lo kerjain dengan serius gitu kan, kerjain dengan ya sepenuh hati lo, ya kayak kita di sini sekarang ya pasti lo akan menemukan jalannya sampai lo akhirnya bisa sukses juga gitu kan. Bersyukur dengan apa yang kita punya atau kerjaan kita sekarang. Jangan pernah membanding-bandingkan sama orang lain. Yes. Menurut gua kadang ngelihat apalagi para wanita. Mau direkam. Oh iya. Buat konten. Bersyukurlah dengan apa yang kita punya sekarang. Jangan dibanding-bandingkan sama orang lain. Apalagi para perempuan kadang-kadang ngelihat si ini bisa punya tas ini atau si ini pergi ke luar negeri. Enggak semua orang harus ke luar negeri. Setiap orang punya kebahagiaannya sendiri. Yang bisa membuat kita bahagia adalah hanya diri kita sendiri gitu loh. Iya, iya. Ih. Terima kasih teman-teman. Nasinya enak banget. Gila. Ya itu tadi. Terus banyak banget deh pokoknya kita belajar hari ini banyak banget dari Kak Augie. Semoga jangan bosan untuk kita undang kayak live. Iya. Nggak ditodong ACL kok. Mungkin pada saat itu udah agen kali. Nggak. Tapi kan, nggak, beberapa udah mencoba gua nggak berhasil. Sudah mulai mencoba WhatsApp istri gua. Dan gua sudah sampaikan ke istri gua. Jangan sering-sering lihat handphone. Ya, tapi mungkin karena ceritanya banyak mungkin ntar ada episode 2 dah. Ya nggak? Nah, belum tuh leadership kan belum ngiklan tuh. Siapa nih? Bos mana bos? Nggak, gue tuh punya pengalaman, siapa tahu berguna ya. Gue punya buku judulnya Jam. Dari penonton jadi manajer timnas basket. Waktu itu yang gue bilang 18 tahun gak pernah dapat medali, akhirnya dapat medali perak. Di situ gue cerita gue punya filosofi Augie. Teamwork, hard work, trust, confidence dan lain-lain. Menurut gue itu, gue beberapa kali bikin leadership training, nggak banyak beberapa perusahaan sih, dan buat gue itu penting, karena apalagi di sini banyak yang senang olahraga, buat gue tuh dari olahraga, terutama olahraga tim ya, kita bisa belajar banyak tentang kehidupan dan tentang pekerjaan, karena semuanya juga masalah ya tadi kerjasama dan juga komunikasi. Yeah. Gimana gue berkomunikasi, yang gue bilang gue pernah taruh di reels gue tuh ngurusin 12 perempuan pemain timnas, ngurusin satu perempuan aja, ya nggak gampang, gitu loh. Jadi gue harus mengenal satu sama lain, makanya gue lebih mengenal hati wanita dibanding pria. Gitu. Sedap. Oke, gitu. Nantilah kapan-kapan, siapa tahu kalau dibutuhkan. Baik. Iya. Oke, yes. Mungkin inilah akhir dari acara kita, udah kemalaman juga kali ya. Siap, maaf. Terima kasih. Thank you banget teman-teman yang udah menyimak. Thank you banget buat Kak Augie. Gema, terima kasih. Yeah. Terima kasih kesempatannya teman-teman Alive sudah mengundang. Semoga berguna apa yang gua sharing. Iya. Semoga kita bisa bekerja sama lagi di lain kesempatan. Yes, dan kita akan foto dulu. Yes. Kak. Boleh bangkit berdiri ke depan semua. 2, 3.